Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Alfiatun Najah dengan NIM 2022-11-2002. Yang kedua Ernia Diah Ayu Wulandari dengan NIM 2022-11-2009. Dan yang ketiga Luki Nugraha Putri Maharani dengan NIM 2002-11-2018. Dan yang terakhir adalah Siti Aminah 2002-11-2026. Sebelumnya kami berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami, dan dalam presentasi ini kami menjawab beberapa pertanyaan yang telah teman-teman berikan. Saya Alfiatun Najah akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8 atas nama 1 David Ulum Gifari. Apakah boleh kita mencari harta banyak dulu setelahnya mengejar akhirat? Islam tidak melarang umatnya menjadi kaya, boleh mencari harta sebanyak-banyaknya asal caranya halal. Menjadi kaya dan memiliki banyak harta tentu memudahkan seseorang melaksanakan keinginannya selama di dunia. Terutama, ia bisa membagi lebih banyak kepada sesama yang membutuhkan pertolongan dan untuk semua hal yang diridhoi semata. Tetapi jangan sampai rezeki yang diperoleh membuat lupa diri, lupa akan kewajiban beribadah kepada Allah, egois, sombong, dan nilai-nilai akhlak dan moral ditabrak semuanya demi satu tujuan, yaitu gengsi tinggi hidup dalam kemewahan. Kedua, pertanyaan dari Rizky Joya Nugraha. Mengapa kita hidup dengan berpasang-pasangan? Dalam Al-Quran, surat Yasin ayat 36, Allah berfirman, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangannya semuanya, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Saya Ernia Diah Ayu Wulandari akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang bernama Eka Meirawati. Apa saja potensi-potensi kemuliaan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya? Manusia adalah makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya bentuk. Karena kemuliaannya itu, Allah bahkan memerintahkan kepada para malaikat dan jin untuk bersujud kepada manusia pertama, yakni Nabi Adam. Adanya potensi takwa dalam diri manusia dapat membuat mereka lebih mulia dari makhluk yang telah diciptakan sebelum mereka, yaitu malaikat. Sebaliknya, keberadaan nafsu juga dapat membuat mereka lebih hina atau rendah dari hewan, sebab hewan memang diciptakan Allah dengan nafsunya saja. Oleh karena itulah, di samping disuruh memperbanyak amal kebaikan, manusia juga diperintahkan Allah untuk berjuang menekan hawa nafsu mereka. Dengan cara itulah manusia mampu meraih predikat manusia yang paling mulia di sisi Allah. Cara menyeimbangkan hidup antara dunia dan akhirat bagi muslim. Ada beberapa cara dan saya akan menyebutkan 5. Yang pertama, mendahulukan ibadah wajib. Yang kedua, kemudian menjalankan ibadah sunnah. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam bekerja. Yang keempat, menyibukkan diri dengan hal bermanfaat. Yang kelima, bahagia dan sedih secukupnya. Selanjutnya, saya Luki Nugraha Putri Maharani akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Yang pertama, bagaimana cara agar bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat? Dan yang kedua, apa saja yang harus kita lakukan agar terhindar dari kezaliman dunia? Yang pertama, bagaimana cara agar bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat? Yaitu sesuai hadis yang tertera dalam HR Ibnu Asakir dari Anas dalam kitab Tafsir Al-Kasisaf jilid 4 halaman 1670 menjelaskan tentang kehidupan manusia sebenarnya, yaitu kehidupan berimbang. Kehidupan dunia harus diperhatikan di samping kehidupan di akhirat. Islam tidak memandang baik terhadap orang yang hanya mengutamakan urusan dunia saja, tapi urusan akhirat dilupakan. Sebaliknya, umat Islam tidak mengajarkan umat manusia untuk berpacu pada urusan akhirat saja, sehingga melupakan urusan dunia. Misalkan,
Dalam kehidupan dunia kerja saat ini dapat kita lihat kita bekerja bertujuan untuk mencari uang atau nafkah dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Namun, jika kita berniat bekerja untuk menafkahi kepada keluarga, berniat untuk sebagian harta kita yang kita hasilkan untuk berzakat, jika semua hal kita niatkan hanya semata kepada Allah, maka saat itu juga kita mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Maka saat itu juga kita sudah melakukan keseimbangan dunia dan akhirat. Dan yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apa saja yang harus kita lakukan agar terhindar dari kezaliman dunia? Yaitu pertanyaan ini berhubungan dengan nafs dan fisik dan juga perbedaan manusia dan hewan. Yang perbedaan di antara keduanya terletak pada dimensi pengetahuan, kesadaran, dan tingkat tujuan. Kesadaran itulah yang membuat seorang muslim untuk menghindari kezaliman. Maka dari itu Allah telah menurunkan kalamnya dalam Al-Quran yang diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan atau didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW harus kita terapkan dan ditelaah dalam kehidupan sehari-hari agar tersadarkan akan kesalahan dan terjauhkan dari hal yang zalim. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya dari kelompok 3 Siti Aminah akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 yaitu Kurnia Aulidia Fatma. Berikut pertanyaannya. Nomor 1, mengapa kita diperintahkan untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat? 2, bagaimana cara menyeimbangkan kehidupan dunia akhirat? Kita diperintahkan untuk menyeimbangkan kehidupan dunia akhirat. 1, agar memanfaatkan nikmat dunia yang Allah berikan untuk meraih kemuliaan. 2, untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia. 3, memiliki pribadi yang mandiri. 4, dapat memperjuangkan Islam dengan kekuatan yang dimiliki. 5, menghormati dalam pandangan pemeluk agama lain sehingga tidak menjadi cemoohan mereka. Jawaban untuk nomor 2, bagaimana cara menyeimbangkan kehidupan dunia akhirat? Yaitu pertama, mendahulukan ibadah wajib. Yang kedua, menjalankan ibadah sunnah. Yang ketiga, bersungguh-sungguh bekerja. Yang keempat, menyibukkan diri dengan hal bermanfaat. Yang kelima, bahagia dan sedih secukupnya. Sekian video presentasi jawaban dari kelompok kami yaitu kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.